Perkenalkan, saya Nanda dari KEM 404. Nah, untuk sesi interaktif pada malam hari ini, kita bersama Pak Islah yang merupakan pemateri untuk program Google Ads nih. Selamat malam Pak Islah. Halo, selamat malam Mbak Nanda. Mungkin nanti teman-teman ketika penjelasan materi oleh Pak Islah bisa, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada fitur Q&A atau di kolom chat ya teman-teman. Nanti nanti di akhir sesi juga akan ada Q&A, teman-teman bisa open mic juga. Mungkin langsung dimulai saja Pak untuk penjelasan materinya. Oke, boleh, siap. Kita mulai saja. Ini pesertanya masih ada yang datang lagi ya, mudah-mudahan ya. Iya Pak. Oke, siap. Coba share screen dulu. Oke, silakan Pak Islam. Oke, baik. Teman-teman, saya juga mau ngecek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ya, teman-teman sekali lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik, siap. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Senang pada malam hari ini saya bisa ketemu teman-teman dari KEM 404 ya. Nah, buat teman-teman yang sudah mendaftar di program Google Ads pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh KEM 404 ini, mungkin kita akan memanfaatkan waktu yang sebetulnya mungkin nggak terlalu panjang ya, tetapi saya ingin malam hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini berprofesi sebagai seorang pebisnis. Artinya teman-teman sudah punya bisnis dan kepingin mengembangkan bisnisnya lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ada teman-teman yang pada malam hari ini hadir, profesinya mungkin sebagai seorang digital marketer ya di sebuah perusahaan, atau justru teman-teman kepengen merintis sebagai seorang digital marketer di masa-masa mendatang gitu kan. Dan teman-teman mungkin malam hari ini kepengen memperdalam gitu ya, dan kepengen mungkin juga tahu basicnya dari penggunaan Google Ads sendiri, dampaknya untuk bisnis itu seperti apa gitu ya. Baik. Salam kenal, nama saya Muhammad Islahuddin, teman-teman boleh panggil saya Pak Islah atau Mas Islah, terserah ya. Saya founder dari pawondigital.com. Nah, pawondigital.com ini adalah salah satu partnernya KEM 404 yang memberikan program atau kelas yang berhubungan sama digital marketing. Jadi ada beberapa kelas lain yang yang kita berikan ya di KEM 404 ini, diantaranya ada kelas digital marketing basic ya untuk pemula gitu ya, digital marketing basic atau digital marketing fundamental, kemudian ada SEO, kemudian ada materi Google Ads, dan ada juga Firebase Google Analytics ya, menggunakan Firebase gitu ya. Juga ada materi saya juga ya, dan ada materi tentang Google Profil Bisnis ya, bagaimana menguasai halaman satu Google itu dengan 2 cara ya. Dan malam hari ini
salah satu cara yang teman-teman bisa gunakan gitu ya, yang teman-teman bisa praktekkan untuk menjangkau calon customer atau menjangkau calon buyer atau calon kliennya teman-teman semua, yaitu menggunakan strategi Google Ads. Nah, sambil teman-teman mungkin menyimak gitu ya, boleh buat teman-teman yang malam hari ini sudah hadir di ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini, saya pengen tahu teman-teman mungkin hadir dari kota mana gitu ya, dan saat ini apa yang sedang teman-teman kerjakan, apakah mungkin teman-teman sebagai pebisnis atau teman-teman mungkin sebagai seorang digital marketer ya, artinya teman-teman punya passion atau punya fokus saat ini sedang menekuni digital marketing. Jadi biar saya makin kenal sama teman-teman yang malam hari ini hadir. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu kuasai halaman 1 Google dengan optimasi Google Ads ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, kalau saya ditanya gitu ya, gimana caranya biar kita bisa menguasai atau bisa memunculkan brand bisnis kita di halaman pertama? Saya bilang ada 2 cara teman-teman ya. Ya teman-teman mungkin nanti bisa disimak atau bisa diingat-ingat gitu ya. Ada 2 cara untuk menguasai halaman 1 Google. Cara yang pertama yaitu dengan organic traffic. Cara yang kedua yaitu dengan paid traffic atau traffic yang berbayar ya. Organic traffic teman-teman harus tahu ya, banyak cara yang bisa memunculkan nama atau brand bisnisnya teman-teman dengan menggunakan organik. Artinya dia tidak berbayar ya, tetapi dia butuh effort, dia butuh konten, dia butuh ketekunan, nah dia butuh upaya untuk teman-teman lakukan secara konsisten. Caranya misalkan dengan apa ya? Caranya dengan mendaftarkan brand bisnisnya teman-teman sekalian di Google Profil Bisnis. Itu organic traffic. Gimana kalau kita udah daftar di Google Profil Bisnis, yang muncul di halaman penelusuran ya, penelusuran itu Google Search, atau dia muncul di halaman Maps ya, atau halaman pencarian gitu ya, atau muncul di kedua-duanya ya, di Maps muncul di halaman penelusuran, yaitu bisa menggunakan salah satunya menggunakan Google Profil Bisnis. Lalu dengan teknik apa lagi? Tentunya dengan teknik namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, teman-teman bisa bikin website, teman-teman bisa menggunakan blog gratisan ya, itu bisa, itu namanya pakai organic traffic. Dan ada yang dilakukan juga untuk memunculkan brand bisnis kita di halaman pertama, itu sekarang ada namanya YouTube SEO gitu ya, kemudian sosial media SEO itu juga bisa ya. Nah itu punya cara-cara yang unik dan tentunya bisa memunculkannya. Nah sebetulnya ada cara yang lebih terukur ya, cara yang lebih bisa diandalkan untuk bisa menguasai di halaman 1 Google, tentunya dengan optimasi ya. Optimasi ini kita memanfaatkan produk Google sendiri, yaitu menggunakan Google Ads. Nah, malam hari ini dengan waktu yang tidak banyak ini, saya akan mencoba menjelaskan yang pertama tentang mindset dari Google Ads, biar teman-teman juga bisa memahami dan menggunakan Google Ads ini tentunya untuk di bisnisnya teman-teman sendiri, atau saat teman-teman menangani klien, teman-teman sebagai seorang digital marketer, freelancer atau apapun itu, jadi bisa tepat guna ya, bisa tepat sasaran gitu ya. Kita akan ngomongin soal mindsetnya, kemudian saya ingin memperkenalkan tipe-tipe iklan yang bisa teman-teman gunakan. Lalu pada saat kita mau menggunakan jenis-jenis tertentu, kan kita akan memainkan yang namanya keyword ya. Nah teman-teman juga harus bermain dengan strategi menentukan keywordnya. Lalu yang tidak kalah penting dari
Google Ads ini adalah bagaimana kita membuat struktur campaign. Nah, struktur campaign ini sangat menentukan bagaimana posisi ranking iklannya teman-teman ketika muncul di halaman pertama, gitu kan. Nah, itu namanya struktur campaign. Dan Google punya penilaian ya terhadap struktur campaign itu. Semakin relevan, semakin baik kata kuncinya, maka posisi ranking iklannya teman-teman juga akan teratas terus gitu ya, dengan berbagai kata kunci apa yang akan kita bidik ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengukur hasil dari iklan Google Ads itu sendiri. Apa yang harus diukur, apa yang harus dilihat, apa yang harus dievaluasi, dan apa yang harus kita benahi. Nah, ini adalah 5 hal yang teman-teman harus mulai pahami ketika teman-teman menggunakan Google Ads. Nah, pertama, yang paling dasar, yang paling fundamental itu adalah mindset Google Ads. Jadi kita tahu nih bahwa Google Ads sendiri ini adalah sebuah platform periklanan ya, advertising yang disediakan oleh Google pastinya gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah agar teman-teman UMKM, perusahaan, siapapun dia gitu kan, personal branding gitu kan, teman-teman misalkan sebagai seorang profesional gitu ya, teman-teman bisa menggunakan Google Ads ini karena dia adalah media periklanan gitu ya, yang mana Google Ads ini akan memunculkan iklannya teman-teman pada jaringan Google. Nah, jaringan Google itu seperti apa saja? Pertama, ada namanya jaringan Google yang namanya Google Search ya. Ini yang paling sering kita gunakan hari ini ya, paling sering kita mencari sesuatu mengandalkan dari Google Search. Lalu kemudian yang lagi trending juga, yang lagi kekinian juga, yaitu iklan dengan menggunakan YouTube ya. Nah, itu juga nanti settingnya menggunakan Google Ads ya. Atau misalkan jaringan-jaringan Google yang lain ya, seperti Google Maps, kemudian ada namanya di Google Email ya. Google Email juga kalau teman-teman lihat itu suka muncul ada namanya promosi ya, promosi. Nah, promosi itu juga nanti terlihat juga di sana ya, di email masuk ya. Nah, itu teman-teman kalau teliti pasti akan melihat ya. Yang mana teman-teman bisa mengatur dari mulai lokasi targetnya pelanggan itu ada di mana ya. Bahasa yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau menurut saya salah satu platform yang diberikan Google ini adalah salah satu strategi pemasaran online yang sangat-sangat efektif ya. Dan sampai dengan hari ini di bisnis saya sendiri ya, tadi saya punya 2 bisnis ya. Pertama saya punya namanya pawondigital.com, dan yang kedua saya punya namanya dewamampet.com ya, sebuah bisnis jasa yang sejatinya ini bisnis offline, tetapi pemasarannya adalah full 100% online ya. Dari pertama saya bikin bisnis ini full 100% online ya, karena saya sudah menggunakan strategi internet marketing ini sejak tahun 2011 ya teman-teman ya. Jadi main Google Ads sendiri juga sejak tahun 2014 ya, sudah menggunakan Google Ads untuk di bisnis saya sendiri gitu kan. Jadi sehingga ini saya bilang sangat efektif, sangat membantu menaikkan performa bisnis kita dan juga mendapatkan get market baru setiap hari ya. Saya mendapatkan get market baru setiap hari, itu saya catat di dalam laporan database. Oke, teman-teman udah tahu nih tentang mindsetnya. Lalu kita harus tahu juga dong manfaat beriklan menggunakan Google Ads. Yang pertama nih teman-teman, manfaat kenapa kita menggunakan Google Ads yang pasti adalah lebih cepat naik di peringkat 1 Google jika dibandingkan dengan SEO. Nah, jadi tadi saya bilang kalau kita sebagai pemilik bisnis kan pastinya ya menggunakan dua-duanya. Kalau saya ya menggunakan organik. Nah, organik ini sayangnya dia butuh waktu teman-teman. Karena dia butuh waktu, kita nggak bisa mengejar, gitu kan? Tetapi harus kita terus kita lakukan. Tapi yang bisa kita ukur dan bisa kita targetkan itu adalah Google Ads. Karena kalau SEO, saat kita bikin artikel, saat kita bikin materi gitu ya, konten gitu ya, maka dia butuh waktu terindeks di halaman pertama gitu ya.
waktunya juga nggak bisa kita ukur dengan pasti gitu ya, apakah hitungannya hari, minggu, ataupun juga bulan gitu kan. Karena saya pernah nulis sebuah artikel itu, SEO-nya itu baru bisa nangkring di halaman pertama dalam hitungan minggu ya. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau kita baru mulai bisnis dan kita emang lagi butuh banget gitu ya traffic yang cepat gitu, maka ini nggak bisa diandalkan sama sekali gitu. Jadi saya berharap istilahnya ini menjadi opsi ya, menjadi opsi tercepat di mana teman-teman bisa gunakan. Nah, kalau menggunakan Google Ads ya, ini akan memastikan bahwa kita akan muncul di halaman pertama saat iklan kita sudah mendapatkan persetujuan dari Google. Misalkan teman-teman nih membuat iklan jam 8 pagi gitu ya. Kemudian di jam 9 misalkan sudah di-approve sama Google ke iklannya gitu ya. Maka saat itu juga brandnya teman-teman itu sudah muncul di halaman pertama gitu ya. Nah, itu kelebihannya sih kalau menurut saya. Itu yang pertama ya, lebih cepat naik peringkat 1. Nah, yang kedua, manfaat beriklan di Google Ads ini yang saya rasakan dan teman-teman UMKM yang kita arahkan gitu ya, yang kita bantu. Oke, ini ada yang sudah raise hand ya, tolong di keep dulu ya, nanti saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Yang sudah raise hand nanti raise hand lagi ya, jangan sampai saya keep nanti nggak raise hand. Nah, ini ada Fakti Hilmi, ada Mas, saya pokoknya tadi ada 2 nih, nanti saya kasih kesempatan waktu ya buat teman-teman untuk bertanya. Nah, yang kedua ini adalah jangkauan iklan lebih luas dan tertarget. Nah, pengalaman saya adalah menggunakan Google Ads ini gitu ya. Saya ngerasa bahwa makin lama saya menggunakan gitu ya, saya makin bisa menentukan siapa target market saya gitu ya. Mulai dari demografi, mulai dari lokasi gitu ya, mulai dari waktu, dan juga mulai dari tingkah laku gitu. Jadi kita bisa membaca perilaku-perilaku orang gitu ya, di demografinya, kemudian di lokasinya, kemudian di perihal waktu, misalkan mereka mengakses iklan kita di jam berapa gitu ya. Kemudian kayak tingkah lakunya ini biasanya orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan browsing apa dan sebagainya itu ada di sana semua. Nah, yang ketiga teman-teman ya. Manfaat dari beriklan di Google Ads ya, ini Google Ads ini cenderung bisa mendapatkan target market yang sesuai ya, karena saat kita memilih sebuah kata kunci, nah kata kunci yang kita pilih itu bisa mengarahkan atau mempertemukan kita dengan target market yang kita inginkan. Nah, ini tidak bisa simsalabim gitu ya, maksudnya teman-teman akan langsung ketemu target marketnya, enggak. Tapi yang saya rasakan adalah dengan adanya Google Ads ini kayak kita menggiring gitu. Tetap semua iklan, jenis iklan itu kan cara kerjanya adalah kayak strategi funneling ya. Funnel itu adalah corong gitu ya, dari mulai market yang dingin, market cold market, kemudian nanti mereka lambat laun mengetahui brand kita ya, mereka mencari tahu gitu kan, website kita dipelajari, sosial media kita dilihat, mungkin kalau ada channel YouTube kita juga ditonton gitu ya. Maka mereka dari cold market menjadi warm market yang dingin. Nah, jadi market yang hangat ya, dari yang dingin menjadi market yang hangat. Dan yang terakhir adalah mereka mengeksekusi gitu kan, percaya dengan beberapa hal yang kita tampilkan, maka mereka menjadi market yang sifatnya hot market kita gitu ya. Nah, ini kan sifatnya adalah menggiring ya, menggiring dan mengarahkan dan berpeluang nanti mengakuisisi dari calon buyer menjadi customer. Nah, ini yang saya rasakan nih gitu kan. Makanya saya bilang teman-teman ya, saya tuh hampir setiap hari tuh ada market baru ya.
the new market, walaupun cuma 1-2 gitu ya, tapi saya sudah mendata dari kita bisnis tahun 2011 ini sudah mendata gitu ya. Penambahan ini justru memang saya dapatkan dari beriklan ini. Nah, yang keempat saya rasakan, saya pernah menggunakan hanya SEO saja gitu ya, tidak pernah beberapa kali iklannya saya coba dimatikan dulu gitu ya, karena kebetulan pekerjaan yang kita kerjakan itu kan menggunakan tenaga orang ya, dan saya pikir kita tidak bisa serta-merta memasarkan dengan sangat masif gitu ya, sementara tenaganya kurang gitu ya. Nah, maka kalau di jasa saya ini memang jasa yang cukup unik dengan keahlian yang unik juga gitu, nggak semua orang mungkin akan bisa, sehingga saya pernah mengandalkan SEO gitu ya, tapi muncul saja gitu kan, ternyata kalau kita nggak ngiklan juga orang mungkin agak kurang lengkap ya percayanya gitu. Nah, makanya saya rasakan adalah reputasi bisnisnya jadi meningkat gitu kan, dan nggak sengaja juga yang saya lihat gitu, ini kok kayaknya kayak mendongkrak SEO kita gitu loh, yang kita tulis di website kita. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman ya, yang rasakan reputasi bisnisnya juga jadi lebih terpercaya gitu kan, orang menganggap bahwa oh kita beriklan nih gitu kan, kita mengeluarkan budget dan kita memang serius gitu kan, artinya nggak cuma yang gratisan, tapi bukan berarti ya yang gratisan itu nggak bisa naik. Tetap saya bilang gitu ya, justru kalau dipadukan ini akan jadi sangat bagus sekali gitu kan, kalau dipadukan ini akan jadi sangat keren gitu ya. Nah, manfaat dari beriklan di Google Ads yang bisa teman-teman ini nanti benar-benar membantu ya, benar-benar membantu kita ini adalah kenaikan revenue atau value bisnis kita itu dari retargeting dan remarketing pada ujungnya nanti setelah teman-teman praktek. Catatannya adalah setelah teman-teman praktek gitu ya. Jadi ngomongin soal retargeting dan remarketing, ini adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer. Seorang digital marketer, seorang business owner itu tidak boleh memubazirkan sebuah database ya. Ini yang saya bilang gitu kan, UMKM siapapun gitu kan, saat ada orang mengunjungi websitenya teman-teman, dan dari websitenya itu kan sudah terekam, ada mereka kunjungan gitu ya, sudah pernah mungkin datangnya dari klik iklan kita gitu ya, mereka mengunjungi gitu kan. Nah, kalau teman-teman tidak mengetahui teknik retargeting dan remarketing ini, maka jadi mubazir ya. Sedangkan kita mendatangkan orang itu, kan kita membayar kepada pihak Google. Kalau saya jelas nggak mau gitu ya, nggak mau apa yang kita keluarkan ini tidak ada namanya ROI, Return on Investment kalau saya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum sampai ke pemahaman ini, nantinya harus digali, harus belajar gimana caranya supaya kita bisa merekam. Kehadiran mereka datang dari iklan kita itu kan dihitungnya adalah konversi ya. Wah, konversi nih mereka entah melakukan konversinya yang kita rekam itu lewat klik WhatsApp atau telepon atau mungkin nanti ngisi form ya, itu namanya melakukan konversinya, tergantung kita mau merekamnya di mana gitu ya. Tapi setidaknya retargeting ini akan membuat teman-teman tidak kehilangan market yang sudah mengenal atau mau kepo tentang bisnis kita. Nah, ini ya. Maka nanti terjadi setelah mereka mengunjungi, dan kalau ini nanti sudah direkam, dan nanti ada tools-tools alat bantunya yang bisa teman-teman gunakan untuk retargeting. Retargeting ini adalah mengejar, merepetisi orang-orang yang pernah melakukan kunjungan atau sampai transaksi atau konversi, sehingga iklan kita bisa mengejar mereka lagi gitu ya. Takutnya mereka lupa atau saat itu mungkin nggak punya uang, tiba-tiba udah punya uang tapi lupa sama kontak kita, tapi karena kita tempelkan kode di Google Tag Manager-nya nanti gitu ya, itu mungkin akan menjadikan orang-orang yang pernah klik iklan kita ini akan mendapatkan repetisi, diulang lagi, ditampilin lagi iklannya gitu kan. Sampai ke remarketing ini kita mungkin punya produk yang best seller dan produknya ini pengen kita jualin lagi, remarketing lagi ke orang-orang yang pernah
sekedar nanya atau say hello, nah itu sangat bisa membantu teman-teman. Nah itu mindsetnya kenapa teman-teman harus menggunakan iklan Google Ads. Nah yang berikutnya ya kita akan ngobrolin soal teman-teman bisa menggunakan apa saja nih jenis-jenis iklan yang bisa teman-teman pakai di Google Ads ya. Yang pertama nih teman-teman kita lihat, ini paling populer. Jenis iklan yang paling populer, jenis iklan yang paling banyak digunakan oleh para pemula gitu ya. Dan kebanyakan memang ini bisnis-bisnis yang berhubungan sama bisnis jasa ya teman-teman ya. Nah bisnis jasa, bisnis lain-lainnya ini adalah memanfaatkan jenis iklan yang pertama namanya Google Search Ads ya. Google Search Ads ini adalah salah satu jenis iklan yang muncul di halaman pencarian. Halaman pencarian seperti kita nyari sebuah kata kunci ya, kata kunci tertentu, maka nanti dia akan mendominasi di halaman atas ya. Ada dua sih di halaman atas, kemudian di halaman bawahnya. Jadi halaman satu yang bagian atas, halaman satu bagian bawah. Jadi kita tuh berebut ya. Berebut apa? Berebut posisi. Posisi apa yang kita rebutkan? Posisi kata kunci. Misalkan contoh nih, saya cari di bisnis saya kata kuncinya adalah saluran mampet, misalkan di Kota Semarang gitu ya. Maka dia akan muncul nih iklan-iklan jenis iklan seperti ini ya. Nah, ini iklan-iklan yang sudah mendaftarkan ya, sudah mendaftarkan diri dan dia akan muncul di kategori pencarian dengan kata kunci. Itu tipe iklan pertama ya teman-teman ya. Nah tipe iklan yang kedua ada namanya jenis iklan GDN ya, Google Display Network. Ciri-cirinya adalah iklan yang memanfaatkan dengan visualnya gambar ya, visualnya gambar. Jadi dia ada banner. Kalau sekarang di Google Ads ini ada jenis iklan, satu iklan namanya Performa Max ya. Performa Max ini salah satu jenis iklan yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa menggunakan video juga gitu. Jadi ada videonya, ada gambar seperti ini nih. Ini kenapa saya di browser saya munculnya model-model kayak seperti ini ya. Ini ada jenis iklannya nih contohnya ini. Ya karena keseharian saya mungkin kan bergerak di bidang edukasi, pelatihan, sehingga kita akan ditampilkan iklan-iklan yang selama ini memang kita kebiasaan kita tuh browser-browsernya itu dipenuhi dengan hal-hal ini gitu ya. Makanya kalau teman-teman misalkan suka nyari produk-produk tertentu, suka nyari gamers, gaming gitu kan atau apapun, maka nanti yang muncul pada saat teman-teman mencari referensi atau buka situs berita, maka kita akan dikejar-kejar dengan jenis-jenis iklan yang berhubungan sama keseharian kita. Itu tipe iklan yang kedua ya. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang teman-teman, ada jenis iklan yang ketiga namanya GSP. GSP ini adalah Gmail Sponsor Promotion. Iklan yang muncul di platform Gmail letaknya ada di tab promotion ya. Jadi kalau kita ngetik di sini, kita misalkan mau kirim email ya. Email kita tuh ada 3 tab ya. Ada tab yang utama, berarti ini adalah berisi email-email kumpulan yang dikirim sama mungkin klien, customer atau siapapun gitu kan. Kemudian ada sosial. Nah, sosial ini kalau kita menghubungkan akun Gmail kita untuk sosial media ya. Ini update-nya di sini, notifikasi dan lain sebagainya. Nah, ada juga ternyata tab yang isinya adalah promosi. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah iklan-iklan yang muncul di jaringan penelusuran yang ada di Gmail milik saya. Ini screenshot saya gunakan adalah jaringan email yang saya gunakan gitu ya. Sehingga kebiasaan kita suka buka apa, maka juga iklannya nanti akan muncul juga. Pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya nih teman-teman. Ini kelihatannya sepele gitu kan. Ada nggak sih orang yang ngeklik iklan ini gitu? Kok Google repot-repot amat gitu ya? Bikin jenis iklan yang Google Ads yang GSP ini emang ada yang ngeklik gitu kan? Nah itu asumsi kita kan ya, asumsi kita akan berkata seperti itu. Yang jelas Google itu nggak akan bikin sesuatu yang memang tidak ada faedahnya gitu ya. Artinya dia sudah melakukan riset panjang nih. Dari semua orang-orang yang mungkin
berpikirnya adalah penasaran-penasaran gitu ya, selalu ada orang yang akan ngeklik ya. Selalu ada orang yang akan ngeklik. Mungkin itu bukan kita, mungkin itu bukan teman-teman ya, tapi ada selalu orang yang akan mengklik. Sehingga iklan ini ada ya karena memang ada pencarinya gitu. Nah, yang keempat ini adalah jenis iklan YouTube. Nah, iklan YouTube ini pun juga ada variasinya teman-teman ya. Ada iklan jenis YouTube yang durasinya memang tidak bisa di skip. Kalau kita nonton video nanti kan selalu akan dimunculkan ya iklan dengan durasi 1 menit. Artinya kita mesti tunggu sampai selesai, ini tidak bisa di skip sama sekali. Dan ada lebih dari 1 menit juga, itu banyak ya, bisa di skip atau bisa dilewati iklan. Pertanyaan saya juga gitu ya, apakah ini efektif gitu kan, efektif atau tidak? Nah, justru teman-teman, perusahaan-perusahaan besar itu sering terjadinya konversi itu pertama adalah karena dari brand awareness ini teman-teman ya. Makanya dalam bisnis itu kan kita ada 2 hal yang kita kejar ya, membangun citra lewat sebuah video yang mana orang-orang ini akan dekat banget gitu ya, akan berkenaan dengan kita gitu ya lewat sebuah video ini. Dan saking seringnya kita nonton gitu ya, saking seringnya kita nonton video itu, nah lama-lama kita kayak tertarik gitu kan, ini brand apa sih gitu kan, itu juga bisa mendatangkan. Nah, ada lagi jenis iklan yang kelima ya, tipe-tipe iklan yang kelima namanya mobile ads atau AdMobs ya, advertising mobile. Nah, advertising mobile ini adalah iklan-iklan yang muncul pada sebuah aplikasi ya, aplikasi yang telah bekerjasama dengan Google. Nah, aplikasi ini tentunya yang teman-teman pasti sering gunakan adalah mungkin Android web OS gitu, iOS atau Windows Phone dan lain-lain gitu ya. Intinya di sana saat teman-teman mungkin menggunakan aplikasi itu, maka akan muncul iklan. Iklannya bentuknya macam-macam ya. Nah, itu teman-teman. Itu adalah jenis-jenis iklan yang akan kita temukan atau mungkin teman-teman bisa pakai di iklan Google Ads ya. Dan yang keenam, ini adalah jenis tipe iklan shopping ads ya, shopping ads. Jadi kalau teman-teman buka Google Search, di mana kita pengen cari halaman yang sifatnya shopping gitu ya, kayak di sini nih belanja gini ya, maka kita akan lihat di sini ada beberapa raksasa-raksasa marketplace yang mengiklankan produknya di jaringan shopping ads-nya Google. Ini seperti ini ya. Sebetulnya gitu ya, sebetulnya kalau kita pengen muncul di jaringan seperti ini ya, di pada saat orang buka gambar gitu ya, itu ternyata ada 2 cara juga ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan Google Shopping. Yang kedua itu namanya, strateginya namanya Google Services ya, gratisan ya. Kita bisa memunculkan ini di sini, kalau yang iklan di atas, nanti yang Services-nya ada di bawah ya. Itu namanya Google Services. Nah, Google Services ini itu juga salah satu yang mantap banget sih gitu kan, karena gratisan ya, teman-teman bisa posting produk-produknya teman-teman, tapi satu syarat ya, teman-teman harus punya website. Websitenya juga nggak boleh website jasa gitu ya, ini harus jualannya produk ya, karena ada syarat tertentu ya. Nah, ini namanya menggunakan daftarnya di Google Merchant Center. Nah, ini tambahan ilmu buat teman-teman ya, tambahan wawasan. Daftarnya di Google Merchant Center. Pengen tahu ya, silakan cari di YouTube ya, apa itu Google Merchant Center. Nah, saya sudah memperkenalkan, saya sudah memberitahu tentang mindset saat kita beriklan juga, gitu ya, menggunakan Google Ads ini faedahnya seperti apa gitu ya. Nah, maka saya akan ngomongin soal satu contoh nih, saat kita praktek menggunakan Google Ads, jenis iklannya adalah search ads ya, yang pertama tadi gitu ya. Mungkin saya nggak akan bisa kasih contoh banyak ya, tapi saya kasih contoh satu, bagaimana caranya kita membuat sebuah iklan. Jenis iklannya adalah search ads, yang mana salah satu yang menentukan ranking terbaiknya itu adalah ditentukan dari keyword. Itu adalah iklan jenis search ads. Jadi yang kita lakukan saat teman-teman baru memulai ya,
ini ada pengertian dulu tentang keyword. Keywordnya itu apa gitu ya. Keyword ini adalah salah satu penentu keberhasilan dari sebuah iklan. Nah, khususnya iklan jenis display search ya. Nah, jadi saat teman-teman semakin sering melakukan riset, nah teman-teman akan mendapatkan insight yang lebih kuat ya, yang lebih powerful. Alat bantunya adalah dengan menggunakan Google Keyword Planner. Google Keyword Planner ini adanya di dalam akun dashboard iklannya teman-teman ya. Nanti itu bisa dicari dan teman-teman bisa memanfaatkan ini. Nah, pada saat teman-teman belum mendaftar akun sama sekali gitu ya, maka langkah-langkah dalam kita men-setting sebuah keyword gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan akses dulu. Ini saya memberikan screenshot yang versi gampangnya ya. Sebetulnya nanti teman-teman pada saat mau bikin akun Google Ads, kalau nanti iklannya jenisnya banyak gitu ya, maka teman-teman bisa mendaftarkan di istilahnya saat teman-teman bikin akun ini versinya adalah versi yang di Business Manager. Nah, seperti di Facebook kan juga ada ya Business Manager ya. Tapi ini it's very simple contohnya gitu ya. Saya kasih is very simple contohnya tuh teman-teman bisa langsung praktek dari sini. Pada saat teman-teman akses, silakan aksesnya di www.ads.google.com. ads.google.com, nanti teman-teman tampilan layarnya seperti ini, maka kita akan mulai sekarang gitu ya. Kita akan klik mulai sekarang setelah teman-teman daftar. Nah, saat ini adalah tampilan pertama kali buat orang yang baru saja iklan ya, emailnya digunakan buat iklan gitu ya. Maka di sini ada tampilan, ini logonya adalah logo Google Ads yang tampilan ini disebutnya adalah Google AdWords ya. Kalau dulu namanya Google AdWords ya. Tahun-tahun 2011, 2014 itu 2015 itu namanya masih Google AdWords ya. Nah, di tahun 2016 atau 2017 saya lupa tuh sudah berubah nama menjadi Google Ads ya. Nah, dulu ada Google Ads AdWords, ada Google AdWords Express. Nah, itu ya. Kalau sejarahnya tuh seperti itu teman-teman. Jika muncul gambar keterangan tujuan iklan di bawah ini gitu ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan pilihan dashboard yang lebih komplit ya, nanti ada misalkan ini kan jenisnya untuk Google AdWords Express ya. AdWords Express itu buat yang baru mulai beriklan tapi pengennya cepet gitu kan. Tapi juga nggak banyak yang bisa diotak-atik ya. Ini ada get more calls, get more website, kemudian mau kunjungan ke toko fisik gitu ya, atau misalkan video gitu ya. Nah, maka ini diabaikan saja, silakan scroll lagi ke bawah gitu ya. Pada saat teman-teman scroll ke bawah gitu ya, di bawah sini gitu ya, maka ini ada petunjuk switch to expert mode ya. Nah, di mana Google AdWords Express ini tidak sekumplit dari Google versi yang expert mode ya. Jadi maksudnya buat para expert ya. Tapi kita pilih aja yang di sini untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam beriklan. Teman-teman silakan klik switch to expert mode. Kemudian karena kita belum punya iklan sama sekali, jadi kita kayak diminta untuk mulai beriklan ya teman-teman ya. Mulai beriklan dan mulai memilih choose your objective iklan. Di sini ada sales, kemudian ada leads, ada website traffic, ada product and brand consideration, ada brand awareness and reach ya, ada app promotion, ada local store visit and promotion, dan juga create a campaign without a goals guidance ya. Ini buat para ahli lah ya. Udah beberapa kali ngiklan, udah nggak perlu banyak panduan, saya bisa menentukan sendiri gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa kok seperti itu. Tapi kita nih mau mencoba iklan kan jenisnya yang Google Search Ad ya. Nah, Google Search Ad ini cocoknya di sini teman-teman, di website traffic ya, karena kan kita mau ngarahin orang-orang mau menemukan bisnis kita di penelusuran dan mereka harus ke website kita dulu gitu ya bahasanya. Nah, setelah kita pilih salah satu
your objektifnya, kalau teman-teman seorang startup kan pasti ngarahin ke app promotion ya. Misalkan install aplikasi gitu kan, install aplikasi gitu ya. Maka nanti ada istilahnya, ada kalau ini kan cost per klik ya, kalau traffic itu berarti cost per klik yang keluar. Kalau ini namanya CPI, cost per install. Ada namanya cost per CPA, cost per akuisisi. Nah, ada namanya cost per conversion gitu kalau nggak salah ya. Nah kalau ini cost per kliknya ya, cost per kliknya nanti dihitung. Oke, setelah kita pilih website traffic, maka di bawahnya kita pilih tujuan campaign-nya ya, campaign tipenya apa nih gitu kan. Tadi yang saya bilang ya, ada search, ada display GDN, ada performance max yang saya bilang cukup baru gitu ya, cukup keren juga sih gitu kan. Ini untuk ngejar-ngejar nih bagus banget nih kalau teman-teman pakai performance max. Kemudian ada namanya Google Shopping, ada iklan video YouTube dan Discovery. Nah, kalau yang search ads kita pilihnya adalah search di sini. Nah, saat kita sudah pilih search, teman-teman diminta untuk memasukkan URL link website yang teman-teman akan iklankan. Nah, jadi ketik aja alamat URL-nya www misalkan apa, masukkan di sini, lalu kita pilih continue. Nah, pada saat ini teman-teman seperti diharuskan membuat satu campaign iklan dulu supaya nanti kita bisa membuka kata kunci ya yang ada di Google Keyword Planner gitu ya teman-teman ya. Maka salah satu strategi struktur dalam kita membuat iklan itu adalah ini bedanya sama Facebook gitu ya. Kalau Facebook nama ini tidak berpengaruh, nama ini campaign name ini tidak berpengaruh. Tapi kalau di Google Ads dari mulai campaign name-nya ini berpengaruh. Jadi nanti dia harus linear ya. Linear itu harus nyambung gitu ya. Misalkan kita jualannya apa nih? Maka campaign name-nya adalah misalkan kita namain dari kata kunci. Kata kunci di produk yang akan kita iklankan. Dari sini kita harus diberi nama. Kemudian di sini setelah kita masuk ke general setting di awal ya, sini ada pilihan jaringannya, ada search network itu include Google Search Partner. Kalau di awal-awal ini biarkan dia terchecklist gitu ya, terchecklist ya. Kalau di awal-awal, karena saat kita baru pertama kali ngiklan, kan kita nggak bisa tahu nih gitu kan, audiens yang kita bidik ini tepat sasaran atau enggak gitu kan. Apalagi namanya baru memulai iklan, yang membaca ini adalah AI ya, Artificial Intelligence-nya Google, jadi bukan orang gitu ya. Maka dia akan mengidentifikasi. Nah, daripada kita jangkauannya sedikit, kalau saya sih saya checklist aja, pokoknya include Google Search Partner. Di dalam partnernya ini nanti banyak banget gitu kan. Secara otomatis aja dulu gitu kan, di awal kita pengen secara otomatis. Lalu kita akan memilih nih targeting location ya, targeting location. Nah, pada saat teman-teman mentarget lokasi, misalkan teman-teman ngiklannya apa ya, saya mengajarkan best practice-nya teman-teman supaya teman-teman tahu nih gitu kan, iklan saya ini dicari sama orang di kota mana, itu ada risetnya teman-teman ya. Risetnya menggunakan apa ya? Karena ini produknya Google ya, udah nggak usah jauh-jauh gitu kan teman-teman, gunakan yang namanya saya share screen lagi ya. Kita menggunakan yang namanya Google Trends. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ngiklan gitu ya, iklan itu nggak boleh asal juga. Target lokasi aja nggak boleh asal ya. Dan itu butuh namanya riset. Risetnya kita menggunakan Google Trend. Nah, Google Trend teman-teman silakan akses aja di trends.google.com. Nanti dashboardnya akan seperti ini. Di teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya mau tanya nih, bisnisnya apa nih teman-teman? Ada bisnisnya apakah ya? Biar saya kasih contoh.
Adakah yang menjawab? UMKM. Nah, UMKM bisnisnya di bidang apa ya? Kalau boleh tahu. Jualan kue, perlengkapan masjid. Perlengkapan masjidnya ini apa nih kalau boleh tahu? Perlengkapan masjidnya coba nanti akan saya lihat. Kuenya kue kering, kue lebaran atau apa nih? Kalau boleh tahu. Karpet. Nah, oke, that's good. Kita akan coba studi kasusnya adalah karpet. Yes. Sini akan kita cari ya karpet. Sekarang teman-teman mau jualan karpet tuh. Coba teman-teman yang jualan karpet tebak kira-kira karpet ini ramai di kota mana nih? Sekedar jawab aja, benar atau enggak gitu ya. Kalau menurut teman-teman Jakarta, oke, kita akan cek ya. Ini cara kita mencari atau mengiklankan itu harus pakai risetnya di sini. Karpet kita akan filter dia, jangan seluruh dunia ya, targetnya mungkin di Indonesia aja. Kalau seluruh dunia dia akan merekam gitu ya. Nah ini negara-negara yang bisa teman-teman jualin gitu ya, buat jualan karpet gitu ya. Pasti Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Belanda, Hong Kong, Singapura, kemudian Yunani, Taiwan, Arab, Inggris, India, Filipina, Turki, dan Amerika Serikat. Kalau teman-teman jualannya ke seluruh dunia. Tapi kalau kita di Indonesia aja, ini kita rubah dulu filternya menjadi Indonesia. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman yang jual karpet bilang bahwa oh ini pasti ramainya di Jakarta nih. Ntar dulu kita lihat dulu. Salah ya teman-teman ya. Ternyata ramainya di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan. Dan kalau kita lihat di sini Jakarta itu ada di peringkat ke-9 ya. Jadi kalau teman-teman sudah riset misalkan mau jualan karpet, saran saya adalah satu campaign itu mungkin kita menjangkau di 5 provinsi ini saja dulu, yang paling tertinggi dulu ya, misalkan Sulawesi Selatan, atau mau kita perkecil menjadi kota juga boleh ya. Nah ini namanya kotanya misalkan di Kota Muntilan, Indusari, Bukit Tinggi, Gunung Sindur gitu ya, Garut ya, Wonosobo, Magelang gitu kan, 10 kota besar. Dan ini memang trafficnya juga rata-ratanya besar juga loh. Ini bisa semua nih. Jadi kalau teman-teman bikin campaign itu nggak cuma satu sih intinya, nanti ada beberapa, dan ini adalah kota-kota yang sudah siap mencari produk marketnya karpet ya. Daripada kita nanti ngawur gitu kan, siapa aja kita bidik, apalagi kalau iklannya seluruh Indonesia ya, budget iklannya ya boncos ya kalau seluruh Indonesia, nggak bisa. Maka teman-teman bisa gunakan strateginya dengan menggunakan istilahnya Google Trends ya. Tadi ada produknya frozen food. Kita akan lihat ya siapa yang mencari frozen food di Indonesia ini, di kota mana. Dan ini trennya ya, trennya teman-teman lihat ini. Yang lagi tinggi di bulan apa ini? Misalnya ini Desember, Januari ada permintaan yang begitu tinggi dari frozen food. Kita nggak tahu ada event apa di Januari kemarin gitu ya. Dan ini adalah kota-kotanya yang lagi butuh produk-produk frozen food. Nah, ini di Kota Batu, Kota Malang, Citerep, Mojosari, Sewon, ada 42 kota yang bisa kita bidik ya. Dan ini adalah kalau kita ngiklan ke daerah sini, ini kayak menaikkan pencarian gitu loh. Ibarat teman-teman mancing tuh kolamnya udah keisi semua sama ikan-ikan yang siap menangkap dari produknya teman-teman ya. Jadi itu salah satu caranya yang bisa teman-teman gunakan dengan menggunakan Google Trends untuk menentukan di kota mana ya, audiens mana yang akan kita bidik ya. Ini locationnya misalkan. Nah ini ada beberapa jenis nih. Saya mau bilang sama teman-teman ya. Kasusnya ada yang jualannya memang nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Kayak produk saya tuh nggak bisa dibawa kemana-mana karena kita stay gitu kan. Kita ini produk jasa dan kita mengandalkan tenaga orang. Kalau saya punya bisnis itu ada di 3 kota. Ada di kota Semarang, ada di kota Bandung, dan di kota
Makassar. Nah, iklan yang akan saya set up itu benar-benar saya set up berdasarkan location tadi. Misalkan di Semarang ya Semarang aja. Di Kota Bandung ya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ya. Kalau saya Semarang dan Kabupaten Semarang dan sekitarnya ya. Nah, saat saya sudah pilih misalkan kota, ini ada beberapa pilihan nih teman-teman nih. Iklannya mau targetnya adalah misalkan ini yang pertama, orang-orang yang misalnya punya kebiasaan mencari atau searching, atau kita pengennya adalah orang-orang yang memang stay di situ gitu ya. Kalau saya maunya stay di situ, jadi benar-benar saya lock di sini supaya iklan saya nggak bisa muncul di kota lain selain kota yang tadi saya bidik ya, Semarang dan yang sebagainya. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah supaya nggak mubazir. Orang saya buka jasanya di Semarang, masa iklannya sampai Jakarta gitu kan. Kan kalau diklik sama orang kan iklannya jadi kepotong, maka saya nggak mau. Dan itu akhirnya saya klik ini yang tengah ya, supaya mengunci jangan sampai iklan ini kemana-mana gitu. Itu adalah caranya ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi audience segmen. Audience segmennya ini di awal-awal mungkin jangan terlalu banyak dulu, jangan terlalu besar dulu. Saya biasanya mungkin 1 atau 2. Pertama dari misalkan orang tua atau di sini kan misalkan ya ada demografi. Kemudian kita bisa browse ya atau bisa search langsung berdasarkan activity, berdasarkan in market dan lain sebagainya ya, ini bisa kita cari. Tapi kalau iklan budgetnya kecil ya, maka starting dari 2 entitas audiens aja. Lalu kemudian isi budgeting. Nah, tadi ada yang bertanya, sekalian saya menjawab gitu ya. Rata-rata iklan per hari minimal kalau zaman now berapa gitu ya. Nah, saya menyarankan kalau teman-teman baru pertama kali ngiklan itu starting minimal per hari 50.000. Ini bedanya ya sama iklan jenis sosial media ya. Kalau di Google itu udah paling kecil sekarang 50.000. Sebetulnya 10.000 bisa nggak? Bisa. 20.000 bisa nggak? Bisa. Tapi kalau teman-teman survei nanti ke keyword gitu, teman-teman akan tercengang gitu ya. Ada iklan yang kliknya itu 26.000 gitu kan. Ya kalau teman-teman iklan 10.000 ya nggak bisa naik dong. Kalau teman-teman iklan misalkan per kliknya harganya udah 7.000, 8.000 itu menjangkau berapa gitu. Kayak kita ngiklan tuh ogah-ogahan gitu kan, pelit banget. Nah ini teman-teman bisa pilih budget, ini budgetnya budget harian ya. Jadi harian itu misalkan 50.000 per hari. 50.000 jangan lupa, 50.000 itu nanti dipotong sama PPN. PPN-nya 11% ya. Jadi dari 50.000 paling kepakainya cuma 40 sekian gitu ya, 49.000 atau misalkan 48.000 gitu ya. Atau suatu ketika iklannya habis 56.000 tapi besoknya yang kepakai cuma 30. Jadi semua udah kepotong gitu kan. Ada PPN 11%. Lalu kemudian pilih namanya bidding ya. Di sini biddingnya ini kalau baru pertama kali jangan maksimalkan konversi ya, karena kita belum tahu gitu kan. Kalau saya selalu pakainya maksimalkan klik aja. Nah, pada saat kita maksimalkan klik, di sini juga ada pertanyaan set maximum cost per click bid limit. Kamu mau set up biddingnya itu penawaran kamu berapa gitu ya. Kalau baru awal ya nggak usah dicentang gitu kan. This campaign will use the maximize click bid strategy to help you get the most click for your budget. Jadi ini biarin aja, tapi biasanya saya kalau udah beberapa kali ngiklan ya, itu saya udah langsung pasang aja. Saya maunya bidnya per kliknya sekian, setelah nanti kita lihat datanya di Google Keyword Planner. Oke, kita sudah mengisi tadi penganggaran, kemudian biddingnya strateginya apa ya. Nah selanjutnya kalau kita bikin iklan, salah satu teman-teman ya yang bisa menaikkan ranking iklan itu adalah ekstensi. Apa sih ekstensi itu? Kalau teman-teman ngecek sebuah iklan itu ada yang tampak menonjol dengan 4 ekstensi ya. Itu namanya dia menggunakan ekstensi site link ya. Ekstensi itu banyak sebetulnya, ada site link ekstensi, ada ekstensi
call out ya, info, ada ekstensi panggilan. Saya biasanya menggunakan dua nih di sini, teman. Call extension dan juga site link extension ya. Tujuannya adalah kita mau membuat iklan kita tampak lebih menonjol. Nah, kemudian setelah kita isi settingnya, di sini tadi grupnya pun harus dikasih nama ya, grup iklan ya. Tadi ada campaign, ada grup iklan. Nah, itu biasanya nanti grup iklan inilah yang akan menentukan di sini nih penawarannya nih, estimasinya berapa. Misalkan contoh ini, saya mau pasang iklan untuk website Pawon Digital. Nah, maka di sini dia ngasih tahu kalau kita menggunakan 50.000 cost day per harinya, kemungkinan kita akan dapat klik 41 klik dengan average CPC atau cost per kliknya adalah 1.221. Antara data yang di sini dengan realisasi itu akan berbeda, teman-teman ya. Tapi setidaknya kita harus tahu dulu awalnya penawarannya berapa nih. Jadi kita sudah rubah nama ad groupnya, kemudian nanti kita isi keywordnya ya, keywordnya kita isi. Ini makanya di awal kita ngisi berdasarkan asumsi kita dulu, tapi setelah kita udah dapat link ke keyword di Google Keyword Planner, ini nggak bisa sembarangan ya, maka harus sesuai dengan kata kunci yang ada di sana kalau saya. Nah, kemudian kita harus mengisi deskripsi iklan. Nah, pada saat teman-teman ngisi deskripsi iklan ya, di sini ada petunjuk nih teman-teman ya, namanya ad strength, kekuatan iklan. Kalau teman-teman menggunakan kekuatan iklan ini, nanti kan teman-teman disuruh masukin kata kuncinya nih. Ada kata kuncinya 0 sampai 15 kata kunci gitu ya. Peraturan terbaru yang di bulan Juli kemarin saya baru mengikuti. Kalau teman-teman di sini cuma bikin misalkan 5 kata kunci aja, 5 kata kunci aja gitu ya. Di sini teman-teman lupa nih, di sini ada panduannya ya. Harus lihat add more headline, ada view ideas-nya. Kita bisa klik contohnya kayak apa sih gitu kan. Harus mengincludekan popular keywords in your headline. Nah, ini harus lihat ya, views ideas juga gitu ya. Kemudian make your headline yang unik sama deskripsi. Jadi keempat-empat ini harus terisi. Sehingga nanti dia di sini dari mulai poor itu buruk gitu ya. Kemudian biasa sampai kepada good. Nah, kalau saya alhamdulillah iklan saya ada yang bisa mencapai excellent, nilai tertinggi, tapi tidak semua. Ya, sekali lagi. Artinya saya biasanya sampai ke good ya, tapi ada suatu ketika iklan bisa sampai excellent nih, keren banget gitu ya. Iklannya tuh biasanya murah banget CPC-nya, cost per click-nya tuh murah banget kalau udah sampai excellent. Nah, kemudian ini pesan saya, usahakan iklan harus good seperti ini nih. Kalau saya bikin iklan nih, misalnya kata kuncinya, kemudian deskripsinya gitu ya, ini mengandung copywriting. Nah, ini seperti ini nih teman-teman, terisi 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kalau iklannya keren banget ya pasti dia akan excellent ya, luar biasa gitu. Kalau saya kebanyakan sampai ke good, karena ini sangat berpengaruh dampaknya kepada iklan kita ya. Kalau nggak sampai good ini teman-teman wah berat nanti ya, apalagi yang asal aja, nah itu juga nggak bisa ya. Kemudian pada saat kita baru pertama kali ya, kita setting pembayaran iklan. Pembayaran iklan itu dari mulai billingnya ini, misalnya kita menggunakan pajak untuk pribadi atau perusahaan, ini juga nanti berpengaruh juga ya. Dan ini kita masukkan di awal, mungkin kita coba di angka 100.000. Dan payment metodnya bisa menggunakan ada manual payment ya. Jadi nggak perlu pakai credit card, nggak perlu debit card, pakai manual payment. Dan yang paling mudah sekarang itu menggunakan GoPay. Pakai GoPay, terhubung di handphone kita, dia langsung bisa potong ya. Itu cepat banget masuknya. Setelah kita checklist advertising-nya, kita sambung. Nah, setelah kita bikin iklan tadi ya, iklannya udah jadi, baru di sini nih teman-teman ya, kita akan muncul namanya untuk mencari kata kunci, kita klik Google Keyword Planner. Nah, di Google Keyword Planner kita klik, kita mau discover news keywords. Nah, discover news keywordnya di sini,
kita mau cari ide kata kunci, misalkan digital marketing ya. Oke. Nah, digital marketing keyword ini ada beberapa pilihan gitu ya di sini. Teman-teman bisa lihat ada yang medium, ada high, ada low, ini persaingannya. Dan ini adalah di sini ada nanti cost per kliknya, penawarannya ya, cost per kliknya berapa gitu. Teman-teman bisa digeser aja ini di arah di sini. Nanti kan ketahuan ini harga per kliknya berapa gitu. Oke teman-teman, sebentar. Nah, ini kita membandingkan sih biasanya dari kata kunci ini. Saya biasanya belajar untuk membuat sebuah keywordnya gitu ya dari sini ya. Persaingan yang mau yang rendah, mau persaingan yang tinggi atau persaingan yang ini juga nggak masalah gitu. Toh nantinya pada saat kita mau bikin susunan di iklan itu kita menggunakan perpaduan sih sebetulnya, nggak semuanya dari sini ya. Maka ada istilahnya grouping ya. Kalau saya bikin grouping itu kata kuncinya itu ada yang mengandung buying keyword. Misalkan jual, jasa, ya ini kayak ada kata kunci jasa, ini kan buying keyword ya. Kita kumpulin yang buying keyword yang istilahnya menggunakan kata kunci terdekat, termurah. Nah itu kan beberapa grouping dari kita membuat keyword ya teman-teman. Nah, keyword sendiri itu juga bisa disetting langsung dari ads kalau dia sudah berjalan ya. Misalkan di sini saya membuat sebuah iklan untuk bisnis saya di jasa saluran mampet gitu ya. Ini ada kata kunci misalkan jasa salon kamar mandi atau misalkan cuci toilet atau pembersih kamar mandi misalkan. Nah, ternyata keyword itu ada 3 tipe teman-teman. Ada 3 tipe keyword. Yang pertama ada broad match, kemudian ada frase, ada exact. Nah, ini pengertiannya apa ya? Broad match ini adalah iklan yang akan muncul saat kata kunci yang dicari hampir sama persis. Berarti dia lebih luas nih kalau broad nih. Berarti dia lebih luas gitu ya. Kalau misalkan ada pembersih atau kamar mandi orang ngetik, nah maka dia bisa muncul tuh ke iklan kita gitu ya. Peluangnya dia lebih luas, tapi lama-lama nanti akan menggiring gitu ya. Tapi ada iklan yang namanya frase. Iklan yang dapat muncul dengan kata kunci yang ada tambahannya. Nah, ada tambahannya. Jadi misalkan kata kuncinya misalkan ini ya, ada tambahannya baru dia muncul. Ini saya ke close ya atau gimana ya teman-teman? Iya Pak, ke close tadi. Oh, tapi aman lagi ya sekarang ya? Udah ya? Aman. Silakan dilanjutkan Pak. Jadi sampai tadi ya kita bisa pilih yang mana ya, tentunya pakai broad match dulu. Kalau baru nanti ada 1-2 iklan yang kita bikin frase kata kunci ya, maksud saya ada 1-2 kata kunci yang kita bikin frase atau kita bikin langsung aja kunci exact match gitu kan. Pokoknya kalau nggak persis nggak muncul, tapi salah satunya aja, jangan semuanya. Kalau dibikin exact atau frase kadang-kadang di awal itu dia akan susah gitu ya, akan susah. Istilah penelusurannya orang akan
lama ketemu iklan kita gitu. Nah, struktur campaign ini teman-teman yang harus dipelajari. Kita harus tahu dulu nih, tujuan iklan itu kan sebetulnya ada 3 ya, meningkatkan traffic, kunjungan ke web, atau meningkatkan jumlah leads atau prospeknya, dan yang ketiga adalah meningkatkan konversi penjualan. Nah, ini ada 3 tujuan beriklan. Kalau kita biasanya awal-awal meningkatkan traffic dulu, orang dari kenal, orang biar tahu, sampai nanti kita jadikan dia prospek, sampai nanti tahapnya adalah konversi ya. Nah, si Google Ads ini ada 3 metode yang dia lakukan untuk pemotongan iklan berdasarkan jumlah klik, berdasarkan jumlah tayang ya, atau berdasarkan jumlah closing ya. Kalau jumlah tayang ini kan video ya, cost per impression, ada klik tadi cost per klik CPC, atau berdasarkan closing ini kalau konversi ya namanya cost per acquisition CPA. Nah, kalau misalkan kita pengennya adalah orang biar banyak yang ngeklik iklan, maka ya tujuannya CPC. Kalau misalkan meningkatkan tayangan, views, apa segala macam ya berarti CPI ya. Kalau jumlahnya pengen closingnya naik ya itu namanya CPA, cost per akuisisi. Nah, ini adalah nanti di tracking konversinya teman-teman udah dipasang kode trackingnya ya menggunakan Google Tag Manager di websitenya teman-teman ya. Kalau dashboardnya misalkan pakai WordPress ya nanti di pluginnya itu ditempelin ada namanya Google Tag Manager di sana. Jadi kodenya dari iklan akun iklan teman-teman ditempelin ke website sehingga dia bisa merekam. Struktur campaign display search ini seperti ini ya. Best practice-nya adalah headline terdiri dari 15 judul sampai memunculkan indikator good ya. Kalau saya kadang-kadang udah di 10 udah alhamdulillah udah good gitu ya. Karena udah sering kali ngiklan sih. Kalau teman-teman mungkin nanti perlu sampai 15 dulu, lama-lama berkurang. Ada deskripsi dan juga ada ads extension ya, minimal call extension dan site link. Nah, ini ada 2 tadi yang saya anjurkan ya. Nah, mengukur hasil Google Ads-nya sendiri, karena iklan ini kan posisinya dinamis ya, siapapun punya peluang gitu kan. Posisi teratas ditentukan oleh bidding, harga maksimum yang kita tawarkan ke Google. Nah, jadi kalau mau teratas ya kita mesti lihat dulu biddingnya gitu kan. Harga maksimum yang kita tawarkan ke Google ini apa udah sesuai atau belum. Karena posisi iklan itu ditentukan oleh namanya ad rank atau ranking iklan. Yang mana 3 komponen utama ranking atau ad rank itu ada 3 nih teman-teman ya. Pertama adalah biddingnya, harga maksimumnya, kemudian QS atau quality score. Ini dari nilai yang diambil dari CTR. CTR itu namanya click through rate atau rata-rata tayang ya. Jadi rata-rata tayangnya berapa, kemudian ad ngilang lagi ya sepertinya ya. Iya Pak, mungkin videonya bisa di ini aja Pak, biar lancar. Videonya dimatikan seperti itu, mungkin karena koneksinya. Oke, Pak Isla bisa share screen ya Pak, ini share screen-nya mati juga soalnya. Oke, sebentar. Berarti yang ke ini tadi punya saya ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ada 3 komponen utama dari ranking sebuah iklan itu. Pertama dari bidding, kemudian ada quality score, dan yang ketiga adalah ads extension, ekstensi dari iklan itu gitu ya. Jadi ketiga-tiganya ini punya peran. Makanya ada yang bilang
kenapa iklan saya nggak muncul di halaman pertama kalau kita sebagai agensi gitu ya. Jangan-jangan ini di sini biddingnya kita kurang tinggi, quality score-nya masih jelek, extension-nya juga nggak diisi gitu ya, cuma satu, cuma panggilan saja, tapi nggak ada site link gitu kan. Maka ini tiga-tiganya ini yang akan menentukan teman-teman ya, posisi dari ranking iklan tersebut. Gitu. Oke, kita buka kesempatan Mbak Ananda untuk teman-teman bertanya jawab ya. Silahkan, akan beri kesempatan buat teman-teman untuk tanya jawab. Oke, teman-teman yang ingin bertanya bisa mungkin raise hand ya untuk open mic atau menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau di fitur Q&A ya. Ya. Silakan, tadi yang raise hand boleh raise hand kembali. Oke, Kak Mulyana silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau nanya Mas, tadi yang ada yang saya tuh pernah ini apa yang keyword itu kalau groupingnya gimana ya Mas ya? Enaknya gitu. Kalau misalnya tadi itu karpet kan ada yang jual, mungkin kata ada yang toko, itu biar satu pukulan dapat semua gitu Mas. Itu aja sih, terima kasih. Halo? Ya, silakan. Kedengaran nggak? Kedengeran. Oke, kedengeran. Ini saya ulangi lagi tadi yang keyword kan ada yang buying keyword, ada yang tadi tuh kalau nggak salah tuh apa ya, broad, press sama exact. Nah misalnya saya yang tadi tuh karpet tuh, saya bikin satu pukulan tapi dapat semua keyword gitu, seperti kayak jual, toko, sama harga gitu, kalau nggak salah ya. Nah itu kan buying keyword. Kalau yang tadi saya lihat di video itu, biar satu pukulan dapat itu di grouping atau apa si keywordnya itu di add gitu atau gimana ya, biar satu biar murah, kedua biar teratur juga gitu, terstruktur gitu loh Mas. Ya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Langsung dijawab Mbak Nanda. Iya boleh Pak, silakan. Oke, ini kayaknya Mas Mulyana juga udah mulai beriklan ya? Atau belum? Masih belajar, cuma lihat-lihat YouTube aja sih Mas. Oh baik, siap. Ya, jadi pada prinsipnya gini sih. Kalau kita baru nyoba iklan ya, baru coba nih misalkan nih, satu campaign itu rata-rata kalau saya bikin ada 2 grup iklan. Satu grup iklan terdiri dari 10 sampai dengan 20 kata kunci, di mana satu grup kata kunci itu biasanya saya campur, saya mix gitu ya. Tadi ada yang mengandung buying keyword, ada yang cuma keyword aja, yang dimana di masing-masing itu saya perbanyak di broad match, yang harapannya itu tadi sekali pasang jadi beberapa kata kunci yang lainnya juga bisa ngangkat. Nah itu biasanya dari broad match-nya sih. Jadi kalau saran saya sebagai pemula atau baru memulai iklan, itu teman-teman tidak serta-merta juga harus terpaku ya sama misalkan dari yang tertera di Google-nya itu, tidak serta-merta sih kalau pengalaman saya gitu. Karena nanti dari apa yang kita tampilkan secara otomatis itu kita kayak langsung menandai. Makanya nanti hasil penting itu adalah cara membaca iklannya itu ya, pada di dashboard iklan gitu. Misalkan membaca iklannya itu, kita cek dulu quality score iklan kita. Quality score-nya banyakkan di angka berapa, misalkan angka 1 sampai 10 ya. Harusnya di 6 ke atas gitu kan, 6 ke atas, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, maka dari situ kita akan catat kalau kata kuncinya memang udah oke. Ada satu kata kunci yang dibikin misalkan eksak ya. Eksak itu pokoknya dia datang dengan kata kunci itu saja. Itu yang di lock 1 ya, 1 sampai 2 dalam grup iklan. Sisanya dibikin broad. Ada 1, 2 yang dibikin prase gitu ya. Nah, itu
di awal-awal itu akan sangat membantu experience kita dalam beriklan. Nah, selanjutnya kita nanti akan punya formula sendiri tuh. Teman-teman akan mengidentifikasi hasil iklannya teman-teman gitu ya. Yang mana nanti quality score-nya udah bagus, tapi kenapa ya kok sedikit sekali yang menghubungi, sedikit sekali yang chat, barangkali bisa jadi landing page-nya nggak menarik gitu kan. Tidak menjawab kebutuhan mereka, penyiapan desainnya, kemudian landing page-nya itu berantakan gitu kan, nggak tersusun gitu. Nah itu salah satu faktor sih sebetulnya. Pada saat misalkan kita nggak memunculkan ada testimonial, ada review yang bisa mereka tracking, misalkan kalau diklik ini bisa langsung ke toko kita yang ada di marketplace, misalkan di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi best practice-nya buat Mas Mulyana adalah di awal itu banyakin broad match-nya dulu, banyakin broad-nya dulu gitu ya. Dan di mix aja yang mengandung buying keyword, mengandung kata kunci terdekat, mengandung kata kunci murah ya. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan ya. Dan itu harus dicoba semuanya karena setiap iklan punya keunikan sendiri, setiap produk punya keunikan sendiri gitu kan. Tapi setidaknya kita udah paham nih struktur kampanye itu yang bagus dengan menggabungkan 3 hal tadi gitu Mas. 3 hal tadi gitu. Silakan yang lainnya, enak nih kalau open mic aja ya. Nanti yang terakhir kita jawab yang tanya lewat chat. Boleh kalau ada yang mau open mic lagi, silakan raise hand. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Kalau nggak ada, silakan dibuka Q&A aja Mbak, kita coba jawab. Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk nih Pak di Q&A. Dari Kak Muhammad Nur Islahuddin. Strategi bidding yang bagus itu harus pasang harga maksimal atau misal dilebihi berapa persen dari bidding maksimal ya Pak? Oke, ini namanya sama nih kayak saya. Ya, siap. Kak Nur Islahuddin juga nih sama. Jadi di sini sebetulnya ada 3 pertanyaan dari anonymous attendee ya. Nanti kita jawab juga nggak apa-apa. Strategi bidding yang bagus itu harus pasang harga maksimal atau misal dilebihi berapa persen dari bidding yang maksimal ya. Kalau saya, sepengalaman saya gini. Tadi kan kita lihat di Google Keyword Planner nih, harganya misalnya gitu ya. Saya coba share screen deh. Dashboard plan ya sebentar ya. Ya teman-teman ada gambaran. Oke, ini misalnya kita coba dari lihat Google Keyword Planner ya teman-teman. Ngomongin soal bidding ya, saya mau coba nyari kata kunci karpet deh. Nah, kita coba lihat get IDs-nya, di sini CPC-nya berapa ya? Karpet lantai, karpet permadani, ada harga karpet lantai plastik ya, kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini bidding dengan paling terendah dan bidding paling tertinggi ada di angka 771 sampai dengan 2769. Bagaimana nih kita supaya memaksimalkan ya? Karena kan nanti ini juga akan berpengaruh di dalam AdRanks gitu ya. Biddingnya termasuk dalam AdRanks. Jadi kalau saya best practice yang saya lakukan gitu ya, oh ini 771 nih, berarti saya akan ngambil angka tengah-tengah aja kalau saya ya. Saya kan ngambil tengah-tengah misalkan 1000, nggak usah nyampe 2000 lah, 1000 aja gitu ya. Kalau di sini misalkan 701, misalkan 1500 gitu ya. Oh di sini 400, ini juga bisa. Meskipun kenyataannya gitu ya, kenyataannya adalah nanti harga yang kita bid itu biasanya bisa di bawahnya ya. Jauh di bawahnya gitu. Nah, intinya jangan terlalu tinggi-tinggi ya, jangan terlalu berpatokan sama ini. Tapi biasanya
kalau saya menggunakan ya, itu saya ambil posisi misalkan tengah-tengahnya tuh juga nggak terlalu jomplang banget gitu, misalkan ya di angka 1000 gitu ya, 1500 gitu kan, dan kita nggak memenuhi sampai yang paling tertinggi. Mungkin kalau teman-teman budgetnya oke sih ya boleh aja di sini ya, misalkan 2500 atau 2700 per bitnya, per kliknya rata-rata penawarannya gitu. Kalau teman-teman sudah oke. Tapi kalau kayak kita nih baru UMKM, saran saya nggak terlalu tinggi dari bid bawahnya ini ya, bid bawahnya, bid bidang bawahnya. Karena ya pada kenyataannya nanti hasilnya bisa di bawah angka ini. Ya. Ini adalah beberapa kata kunci nih. Ada harga karpet, ada karpet bulu lantai, ada harga karpet masjid tuh. Ini ya, itu bidnya bisa kita lihat dari sini. Itu untuk menjawab. Silahkan pertanyaan yang berikutnya dari Anonymous ya. Ini saya bacain aja ya Mbak ya. Maksudnya iklan search display ads GDN YT ads semua dibuat melalui Google Ads, minimum budgetnya berapa, beda-beda. Oh ya, pasti budgetnya beda-beda ya. Kalau iklan jenisnya YouTube Ads itu biasanya jauh lebih murah dibanding iklan search ads ya. Yang paling mahal itu memang sebetulnya iklan search ad. Kenapa search ad mahal? Karena orang yang datang ke sana itu orang-orang yang memang punya kebutuhan yang tinggi, maka dia dihargai itu tinggi banget. Bahkan tadi kan teman-teman lihat ya, ada iklan yang kata kuncinya sudah 7.000. Kalau di kata kunci bisnis saya tuh ada yang sampai 26.000 gitu kan ngeri gitu ya. Kalau duitnya kita nggak ada gitu. Makanya ya saran saya sih kita starting dari 50.000 aja, 50.000 budget per harian kita. Kemudian nanti teman-teman lihat produknya ya, produknya apa gitu ya. Itu manfaatkan search ad sama display network dulu, dua dulu gitu ya. Baru nanti kalau teman-teman sudah oke, silakan menggunakan YouTube Ads. YouTube Ads videonya pun harus benar-benar dibuat sangat menarik ya, karena kalau teman-teman videonya asal tidak ada daya tariknya gitu ya, tidak ada mengandung nilai-nilai persuasifnya atau yang membuat orang kepengen nonton gitu ya, maka itu juga jadinya nggak keklik juga ya, cuman tayang aja tapi orang nggak keklik. Berkonsep sih intinya, ada konsepnya. Oke, mana yang belum saya jawab lagi? Silakan Mbak Nanda. Kira-kira kalau ada yang belum bisa saya bantu jawab lagi. Oke, teman-teman yang mau bertanya tadi sepertinya ada yang raise hand. Mungkin bisa raise hand lagi atau menyampaikan pertanyaannya melalui fitur Q&A ya. Atau di kolom chat juga boleh. Apakah tidak ada pertanyaan teman-teman? Oke, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, bisa sambil mengisi link presensi ya, sudah dikirimkan melalui kolom chat. Untuk yang mau raise hand boleh, silakan langsung raise hand. Karena untuk sesi interaktif Google Ads ini hanya 1 kali ya teman-teman, jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.
ini sepertinya tidak ada pertanyaan. Iya, mungkin tadi kepencet kayaknya raise hand-nya, Mbak. Ya. Oke. Oke, mungkin untuk sesi interaktif Google Ads kita cukupkan sampai di sini ya Pak Islah. Baik. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Pak Islah ada closing statement untuk teman-teman yang hadir di sesi interaktif pada malam ini. Baik, ya jadi buat teman-teman sih untuk Google Ads ini memang salah satu yang membantu kita menaikkan traffic. Seperti yang saya bilang tadi ya, nanti dari materi ini sebetulnya nanti ada materi yang tingkatannya mungkin lebih kepada yang sudah praktek gitu ya, yang sudah praktek, kemudian dia posisi tracking menggunakan konversi dan lain sebagainya, itu memang jadi lebih ditingkatkan sih. Tapi kalau teman-teman belum pernah mencoba gitu ya, rasanya kita kayak nggak tahu ini apa benar bisa meningkatkan performa bisnis kita gitu ya, apa benar. Nah, saya sih selalu bilang bahwa iklan itu adalah salah satu jenis investasi jangka panjang kita, sehingga kalau teman-teman berani beriklan, maka teman-teman sama aja kayak berinvestasi gitu. Kalau saya ngitung sih, iklan misalkan sehari 50.000 gitu kan, maka kita harus ada profit marginnya itu mungkin di 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu ya. Nah, nanti akan terbayarkan di setelah iklan yang kesekian kali. Jadi memang iklan di sini tidak serta-merta hanya menghabiskan anggaran saja, tapi kalau saya lebih menyebutnya sebagai kepada investasi jangka panjang gitu ya. Maka kadangkala kalau saya punya KPI ya, mau mencapai achieve di angka sekian omsetnya, maka ini salah satu yang bisa mengukur supaya bisa mendekati dari KPI kita atau Key Performance Indicator pencapaian bisnis kita. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oh ya, di sini kita masih ada grupnya atau enggak, Mbak? Masih ada grupnya. Ya, nanti kalau misalkan barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang berani open dashboard gitu ya, itu juga boleh aja sih. Nanti share aja di grupnya, grup Telegram biasanya kalau yang saya tahu ya, Kem ada di grup Telegram. Jadi mungkin saya bisa bantu untuk khususnya buat yang sudah praktek, akan lebih baik kalau teman-teman sudah praktek. Jadi jawabnya nanti saya juga akan langsung berkenaan dengan masalah yang dihadapinya gitu. Dari saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan ya dengan waktu yang memang agak terbatas. Ya, saran saya teman-teman bisa coba dipraktekkan dan nanti dipelajari, dievaluasi dari hasil iklannya ya. Kalau mendapatkan iklan yang belum sesuai dengan performa yang diharapkan, silakan ajukan pertanyaan di grup. Nanti saya akan coba merespon ya, mungkin nggak langsung fast responding, tapi nggak fast response, cuman biasanya saya akan lihat kalau memang dia mention ke saya gitu ya, nanti insya Allah akan saya bantu balas. Itu mungkin dari saya Mbak Ananda dan tim dari Kem 404 dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, semoga semua jualan teman-temannya laris manis. Kalau yang bisnis, kalau yang mungkin jadi digital marketer juga makin tajam dalam membidik sebuah iklan, dan mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, khususnya buat diri saya juga ya, mungkin bisa jadi ilmu wasilah ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Islah atas waktunya pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman bisa mengisi link presensi ya, yang tadi belum mengisi link presensi. Kemudian jangan lupa untuk mengakses materinya di website Kem 404. Jika mengalami kesulitan dalam mungkin login ke website atau mengakses materinya, bisa disampaikan melalui grup Telegram ya, atau langsung japri admin. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis untuk latihan
ujian akhir. Nanti kita ujian akhirnya tanggal 22 ya teman-teman. Jadi nanti setelah ujian akhir teman-teman bisa mengklaim sertifikat seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.